Sahabat Solmat Official, akhir-akhir ini terus semakin ramai orang memperbincangkan perihal keaslian ijazah Jokowi, ya. Bahkan ada yang sampai semacam aksi damai atau demo di kampus UGM, ada yang melakukan aksi damai, beberapa bus langsung menuju ke rumah Bapak Joko Widodo. Terlepas bicara tentang ingin membuktikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini asli atau benar, tetapi saya sendiri terus bertanya-tanya, apa sih sebenarnya poin yang ingin didapatkan dengan mau mengungkapkan perihal keaslian ijazah Pak Joko Widodo gitu. Sedemikian urgentnya kah? Atau sedemikian memberikan suatu kesewenang-wenangan terhadap orang lain kah? Menindas orang lain kah? Atau apa gitu? Sementara Pak Joko Widodo sendiri sudah tidak menjabat sebagai presiden. Beliau sudah selesai masa tugasnya. Kalau hanya sekedar diomongkan oleh beberapa orang, katakanlah itu Bang Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar, ya mungkin oke lah, karena mereka memiliki keahlian di situ ya, mereka memiliki spesifikasi keilmuan. Tetapi ini sampai ada demonstrasi, sampai ada mendatangi rumah Pak Jokowi, dan begitu maraknya. Ya saya sih bukan pendukung Pak Jokowi sejujurnya. Saya selama Pilpres tidak pernah mendukung beliau. Saya selalu pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dari satu Pilpres ke Pilpres yang lain. Akan tetapi di tengah situasi yang seperti ini, terus kemudian marak mau tahu keasliannya Presiden Joko Widodo. Sementara saya atau masyarakat mungkin, atau kalau memang ada, tolong untuk disampaikan apa urgensi, apa critical point sampai ini harus diungkap. Sementara negara kita ini lagi tidak baik-baik saja. Masyarakat butuh banyak, masyarakat dibutuhkan untuk mengawasi, mengontrol, meliput, memberitakan hal-hal yang lebih penting. Seperti apa misalnya, ya kasus-kasus korupsi, tidak jauh-jauh, kasus-kasus penindasan terhadap hukum, terhadap masyarakat, kesewenang-wenangan hukum, penegakan supremasi hukum. Kenapa malah fokusnya ke sana? Di platform-platform media sosial begitu banyak yang terus menyuarakan, memberitakan tentang hal ini. Sehingga apa coba? Kemana jadinya berita-berita tentang korupsi ini? Ya muncul sedikit, tenggelam lagi. Muncul sedikit, tenggelam lagi. Korupsi Pertamina coba. Apakah masih diliput tuh? Sudah hilang blas. Bagaimana perkembangan korupsi yang PT Timah? Ini barusan terjadi korupsi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekarang. Dikit lagi ini pasti akan nyusup. Itu satu ya. Kenapa membuang energi yang hal-hal yang sudah lewat, pemerintahan Jokowi sudah lewat. Kalau membicara tentang konstitusional, ya beliau sudah tidak menjabat sekarang. Dan cukup dilaporkan. Laporkan saja kepada bagian-bagian yang terkait, instansi-instansi yang terkait. Kalau memang diduga itu pemalsuannya, laporkan ke kepolisian.
begitu banyak unsur pidana yang masuk. Pemalsuan data yang tidak benar dan lain-lain sebagainya. Tapi ini kan juga sudah pernah diproses. Jadi teman-teman Solmat, saya bukan mau menghalang-halangi ya, tapi saya selalu memberikan awasan bahwa jangan sampai ini juga langsung tidak langsung menjadi pengalihan isu terhadap kasus-kasus yang begitu banyak masyarakat perlu untuk bahas ya. Jangan sampai pengalihan isu. Ingat Pertamina, korupsi Pertamina, mega korupsi tenggelam. Kedua, ini sekarang korupsi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jangan sampai tenggelam juga. Mendingan kawal RUU perampasan aset koruptor yang jelas-jelas dibutuhkan di dalam memberantas, membumi, hanguskan korupsi. Berikutnya yang saya bertanya-tanya, kita ketahui bahwa apapun itu, dan memang ini sudah mulai disuarakan, Jokowi ini putranya yaitu Pak Gibran sekarang ini adalah wakil presiden, dan sudah mulai disuarakan, ada yang sudah mulai juga ikut mempertanyakan ijazahnya atau mempertanyakan keaslian pendidikannya, entah itu dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Berarti ini sudah mulai masuk kepada ranah pemerintahan yang sekarang. Karena apapun itu, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran adalah satu paket. Ketika berbicara tentang Gibran, ya itu juga berbicara tentang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jangan-jangan ini juga menjadi pengalihan isu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang berteriak-teriak itu secara khusus yang banyak di media, tetapi kita mungkin secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, ini akan digunakan, ini akan dikemas oleh oknum-oknum tertentu, kepentingan tertentu. Sama seperti ketika bicara tentang RUU TNI kemarin, hal yang sepele, tidak ada hal yang krusial, demo berjilid-jilid sampai menuju ke anarkis, ternyata ya hilang begitu saja. Tidak ada juga sesuatu yang esensi penting yang didapat dari situ. Ya, jadi bagi teman-teman, bagi sahabat Solmat, ya saya mau mengingatkan kepada kita semuanya, kepada masyarakat, untuk lebih cerdas, ya, menggunakan logika, menggunakan pikiran kita. Ya saya juga tidak punya, bukan mau membela Bapak Jokowi, bukan mau berdiri sebagai orang yang mempertahankan kebenaran bahwa ijazahnya itu adalah ijazah yang benar, tidak palsu. Ya di luar daripada itu, saya lebih memandang kepada bahwa jangan sampai ini menarik perhatian masyarakat, netizen, kemudian banyak hal yang lebih penting yang lari. Ingat selalu pengalihan isu. Zaman sekarang itu harus waspada dengan pengalihan isu, di mana masyarakat harusnya mengawal, kemudian akhirnya tidak.